Serem gua. What's up guys, selamat kembali ke channel Mark Angel. Hari ini gue masih bersama Maya. Gue pengen ngebahas mengenai lipo safety. Ada beberapa temen yang DM gue, Bang, kalau misalnya gue ngecas, gue takut nih main drone ya kan. Gue denger-denger liponya itu sering meledak, sering kebakar ya kan. Bahaya deh, gue jadi was-was nih kalau mau main, gue harus bagaimana gitu. Gue hari ini pengen ngebahas lipo safety ini nih guys. Ya, apa yang harus kalian lakukan ketika selesai main, sebelum main, dan pada saat storage, charging, discharge, segala macem deh. Dan nanti terakhir gue bakal peragain juga kalau lipo kebakar itu bagaimana. Tau gue, seinget gue dulu beberapa bulan lalu, lu juga pernah kebakar kan? Yang apa namanya? Baterai lu Pernah. Di apartemen kan? Iya, jadi gue juga pernah ngalamin guys ya. Pasti sebelum ngecas, ini adalah safety ya, safety. Sebelum ngecas lu harus ngecek dulu IR-nya. Bukan IR sih, voltage-nya. Oke. Jadi lu cek dulu, oke, voltage-nya. Ngeceknya dengan voltage checker seperti ini guys. Ya, ini yang lumayan primitif, tapi ini gokil karena Itu bisa. murah itu 15.000 ada. Iya, ini 15.000 doang gitu. Jadinya kalian bisa beli ini banyak aja. Mungkin gue sih cuma punya 2. Jadinya satu di lipo bag gua, satunya lagi di bag gua yang lain lah. Jadi kalau gua mau ngambil gitu gampang. Ya, kalian harus cek dulu dia punya voltage kira-kira mirip nggak antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya ini 6 sel, antara sel 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu perbedaannya harusnya mirip. Kalau misalnya sampai ada yang jauh beda, artinya baterai itu tuh udah mulai tanda-tanda tuh hati-hati tuh, waspada. Terus ketika mau ngecas, gue selalu ngecas paralel. Bahaya nggak sih paralel charging? Sebenarnya paralel charging itu sama aja kayak kalian ngecas satu. Cuma kalau satu rusak, akan ngerusak yang lainnya. Itu PR banget. Jadi kalau Iya. lu langsung ngecas 6 biji, satu rusak, 6-6-nya jadi rusak. 6-6-nya jadi rusak. Kalau misalnya parallel charging itu lebih ke kita mesti waspada. Tiap baterai harus dicek. Voltage-nya misalnya ini 24 volt. Yang ini 24 volt ya harus sama. Kalau misalnya ini 24, ini 22. Nah, itu beda, itu bisa rusak tuh. Jadi intinya kalau misalnya mau parallel charging dimiripin dulu dia punya voltage-nya. Kalau mau kayak disinkronize dulu gitu ya. synchronize. Kalau mau ya dicas aja dulu yang kecilan, dicas dulu, udah tinggian dikit, nah baru kita colok yang lainnya. Tapi setelah ngecas juga, kita langsung cabut guys. Karena kalau misalnya ditinggalin di sini, misalnya nih satu baterai udah boncos, udah bocor, kalian tinggalin di sini, yang lainnya akan ikut boncos. Jadi kalau misalnya nih, ini kan ada 4 sel nih, 4 sel, satu sel udah rusak, dia akan ngecas ke 4,2. Tiba-tiba dia rusak, dia akan terus 41, 40, 39, 38, 3, sampai 2. Dia akan narik semua voltage dari baterai yang lainnya. Setelah selesai ngecas atau setelah selesai charging atau discharging, cabut aja. Nanti kalau mau ngecas lagi, baru colok lagi. Kalau mastiin ya pas ngecas mah, gue pernah ngalamin soalnya. Jadi kan ini harusnya begini ya. Ini kan kebalik. Gue tuh pernah maksain kebalik gini. Itu langsung ngepul. Ngepul. Gue tarik, alhamdulillah sih nggak meledak. Tapi gue kok berasap, itu langsung gue tarik. Itu juga bisa jadi. Biasanya sih meleleh, kalau meleleh kadang-kadang. Kalau nggak meleleh ini. Nah, tapi kalau langsung ditarik, biasanya sih baterainya nggak rusak sih. Nah, dulu gue juga pernah jadinya kayak Maya bilang, gue lagi ngecas paralel 3 baterai saat itu, 1, 2, 3 ya. Balik ke kamar, karena itu gue ngecasnya di kamar mandi. Ketika gue balik ke kamar, langsung kedengeran. Wah gila, gue tahu itu apaan langsung. Gue baru ngecas dan gue denger itu, gue langsung ke kamar mandi, langsung gue lihat, oh ini lagi gelembung banget, keluar kayak asap gitu. Wah gila, gue langsung tarik ininya sih dulu sih, ininya 3, kan lagi 3 nih paralel kan, gue langsung buang ke lantai. Besok gue lihat, oke ini nggak meledak, gue tarik supaya yang lainnya nggak kena gitu. Tapi ya tetap aja yang lain udah lumayan hitam. Habis itu gue taruh situ dulu. Oh, gue siram pakai air. Oke. Gue siram pakai air, nggak hilang apinya. Jadi harusnya tuh kalau misalkan ada kejadian nih teman-teman pas lagi masak, contohnya kebakar, harusnya gimana? Harusnya pakai
pasir. Jadi lu sediain pasir harusnya. Benernya ya, yang benernya. Ini nggak akan padam dengan air. Kalian celupin ke air pun dia masih nyala. Kalau yang itu gimana tuh yang buat madam kebakaran tuh yang busa-busa itu gimana? Nah, busa-busa itu kan ada yang water base, ada yang powder base ya kan. Nah, itu beda-beda tuh. Ya harusnya sih yang ini yang powder sih. Anduk basah bisa nggak? Yang basah justru nggak. Anduk basah atau karung basah gitu? Harusnya sih bisa, harusnya. Jadinya, itu asapnya udah kemana-mana guys. Di rumah gua kan apartemen kan kecil kan. Kita keluarin ini, udah mulai reda ya. Gua keluarin ini ke balkon, taruh di balkon. Masih kebakar. Karena yang kebakar kan gua 6S. 6S itu guys, kalau misalnya satu yang jebol, yang pertama nih, dia akan nular ke sebelahnya. Jadi ngebakarnya tuh lama. Jadi agak serem juga aja ya, maksudnya buat gue nih yang salah satu pilot aerial juga, kalau aerial itu di GA itu bisa tinggal tidur kayak aman. Kalau misalkan udah selesai mati sendiri, walaupun sebenarnya nggak disaranin untuk tinggal tidur. Tapi belum pernah dengar kejadian sampai kebakar kayak gini, dan udah berapa kali sempat kita ada bilang kan waktu itu ya, pernah ada di grup IHD juga kan? Iya, dia taruh di dekat laptop ya. Dia ngecas, habis itu dia tinggal, terus ya dia nggak tahu tiba-tiba ya udah kebakar semuanya, udah habis gitu. Jadinya kalau misalnya ngecas lipo guys, jangan pernah ditinggal. Kuncinya itu deh. Sekarang gue udah tahu tanda-tanda lipo ya, kalau misalnya udah jelek ya, dicas aja nggak apa-apa, cas. Habis itu kalau misalnya ini udah mulai panas, oke, ini udah nggak sehat, jadi pegang, ketik ngecas, pegang, kita udah curiga nih, wah ini kayaknya udah nggak bener nih. Kalau panas, buang aja itu mendingan. Baterai voltage-nya semakin tinggi, ngebakarnya semakin wow. Ya guys, jadinya baterai yang voltage-nya dibakar di 3,8 dan baterai yang kebakar di voltage 4,2 itu beda banget. Kalau 3,8 paling selesai. Jadi kalau kemarin tuh yang gua habis terbang pakai baterai ini ya, drone racing, karena baterainya udah habis, dia selesai cepet. Emang panas banget, gua taruh di bawah, selesai. Nggak ada keluar api karena voltage-nya udah rendah, udah habis ya. Tapi kalau yang di rumah gua rasa itu voltage-nya 394 kali ya. Jadi bisa keluar api gitu. Jadi beda guys, kalau misalnya 37, 36 sama 38, 39 itu udah beda, apalagi 42. Nanti gue mau coba peragain antara 3 baterai nih. Nih, ini ada 4S, 2 ya kan? 6S. Sama 6S nih, satu nih. Ini tiga-tiganya udah jelek. Masih ramping banget, tapi kalau misalnya IR-nya udah tinggi. IR tuh internal resistance itu bisa dilihat di charger. Nah, charger itu gue cuma percaya sama yang mereknya ISDT. Karena ISDT itu dia punya voltage gue lebih reliable. Kalau misalnya merek lain, voltage-nya bisa lari-lari. Sebenarnya ini 4,2 nih, tapi kedeteksi di sini 4,1. Nah, dia kan ngecas terus sampai dia 4,2 kan. Ternyata dia 4,2, realnya 4,3. Udah over voltage. Oh, itu udah calon kebakar deh itu deh. Kalian bikin bisa 4,3 sekali, 4,3 dua kali, sampai berikutnya udah pasti itu meledak gitu. Jadinya jangan sampai kalian over voltage. Dan beberapa merek baterai mungkin lainnya ada juga yang bagus ya, gue nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang gue sendiri percaya adalah merek ISDT ini gitu. Kalau bisa jadinya charger punya beberapa guys ya, bukan cuma satu doang, karena kita kan harus ngecas Google, harus ngecas baterai yang lain juga gitu. Jadi kalau gue biasa main sehari itu 12 baterai. Ngecas itu paralelnya 4. Jadi ujung satu. Jadi di ujung semua, di tengah nggak ada. Supaya jangan terlalu rame lah gitu. Makanya gue butuh 3 slot nih. Karena 4. Jadi biasanya gue pakai ini untuk 4. Habis itu gue pakai ini guys, ini D2, ISDT D2. Ini bisa langsung ngecas 2 paralelnya. Jadi gue ngecas 4 dan 4, jadi 12. 4. Sekali ngecas langsung penuh semua 12 baterai. Terus gue tinggal ngecas biasanya baterainya Google. Ngerti sih teman-teman kenapa kalau ngecas itu ya buru-buru gitu, karena ya males juga kalau misalnya satu ganti. Tapi kalau hitung-hitungan ampere gimana Mas? Misalkan kalau 100 harusnya berapa ampere, 300 berapa, 500 berapa? Nah, kalau misalnya kita ngecas baterai itu paling bagus adalah 1C. 1C adalah jumlah ampere baterai itu. Jadi baterai ini misalnya nih, ini 1100. 1100 adalah 1,1 ampere. Ya, artinya 1C-nya adalah 1100, 1,1. 1C-nya. Jadi kalau misalnya kita ngecas baterai di 1C itu yang paling sehat, dan itu waktunya kira-kira 45 menit. Oke. Kalau misalnya kita mau ngebut nih, wah gue lagi butuh cepet nih, kita ngecas di 2C misalnya. 2C jadinya cuma sekitar 20 menit, udah penuh.
Oke. Cuma itu akan memperpendek battery life kalian. Kalau bisa, kalau di rumah ngecasnya di 1C, tapi kalau misalnya kita lagi di field mau di 2C, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya tahu aja itu tuh baterainya bakal cepat wassalam gitu. Jadinya kalau misalnya 1100 jangan dikasih 5 ampere, itu 5C meledak gitu bisa tuh. Lebih nggak kayak Ariel kan udah tahu resepnya, nggak perlu ngitung kan. Betul, tinggal just do gitu. Iya, colok udah. Kalau yang ini kan ini settingnya beda sama ini dan ini. Ini serba DIY, jadinya demi keselamatan teman-teman, jangan sampai rumah kalian kebakaran, jangan pernah ditinggal pada saat ngecas. Apalagi lu taruhnya itu di meja kayu lah, tempat kayu gitu. Atau elektronik ya? Iya, dimana hatinya bisa kemana-mana gitu. Jadinya ketika ngecas, yang penting jangan ditinggal aja. Dan tahu kalau misalnya kebakar, harus ngapain nih? Paling aman sih kita nyediain itu pasir di sebelah sini gitu. Jadinya hal yang sering terjadi juga di lapangan ya. Kalau kita terbang itu sering banget balancer ini kesabet prop. Kalau misalnya sampai kesabet ya langsung diganti kalau ini rusak, karena ini contact point nih guys, balancer ini. Ini kalau misalnya satu sama lain kena, bisa kena sparknya gitu, bisa menimbulkan kebakaran juga, api juga gitu. Yang ini juga nih, nah nggak lucu juga kan kalau misalnya kita lagi terbang juga tiba-tiba drone-nya kebakaran gitu terus jatuh. Kalau nggak juga ketika kita simpan ini di tas, terus dia tiba-tiba melakukan contact point, wah itu serem banget sih. Makanya seharusnya harus ada lipo bag ya kalau kita ngomong ini ya. Ada lipo bag, dan gue wajib biasanya ya? Kalau misalnya wajib tuh beli lipo bag sebenarnya guys. Kalau gue biasanya kalau misalnya baterainya full, gue selalu tutup ini dengan battery cover. Oh, yang biasa lo pakai itu yang hitam-hitam itu ya? Yang hitam-hitam itu. Gue selalu pakai itu kalau misalnya baterai lagi penuh. Tapi kalau misalnya udah selesai, udah kosong, gue bakal copotin. Itu buat petanda juga baterai mana udah full, ya baterai mana udah kosong. Untuk melindungi juga kalau misalnya baterai yang full supaya jangan meledak. Kalau yang full meledak, waduh, serem banget. Terus soal ini Mark, gue mau nanya, ini kan sering banget nih gini-gini nih kena nih. Yeah. Dipakai apa biasanya? Minimal sih heatsink dulu sih. Kalau misalnya masih minor, kalau nggak heatsink, pakainya electrical tape dibungkus. Minimal supaya dia nggak kontak antara biru sama merah. Jadi udah kebeset ini nih. Sebenarnya kebeset ini nggak apa-apa. Asal ini jangan ketemu, ini kebeset juga. Kalau ini ketemu sama ini kebeset, waduh, plus saja langsung. Atau ini ketemu sama ini yang kebeset sama baterai yang sebelah, ces, itu meledak juga itu. Ngomong-ngomong ini lagi Mark, gue sering dengar dulu kalau ngobrol sama temen-temen katanya yang 6 nih sebenarnya bisa dikanibal nih jadi 4S jadi 5S itu gimana caranya Mark? Bisa sebenarnya. Jadi kalau lu tahu sel yang mana yang rusak ya, habis itu lu bongkar terus lu rearrange lagi supaya lu buang yang sel yang rusak doang, habis itu lu cuma pakai yang bener. Itu bisa, cuma ya rempong aja sih. Kalau gue sih saat rusak ya udahlah, gue udah males. Kalau menurut gue sih not doable for kebanyakan orang. Jadi kecuali kalau lu suka ngoprek dan lu udah tahu dalam-dalamnya lipo ini bagaimana, cara kerjanya bagaimana, lu oke. Tapi kalau misalnya for most people sih gue nggak anjurin sih. Oke, kita bakal turun aja langsung. Kita ngeliat nih, kita akan hancurin ini. Ini ada senjata nih, bos kasih gue senjata lengkap banget. Yuk kita lihat, kita lihat Mark mau ngerusakin. Nih yang 4S dulu nih guys. Kayaknya benda tumpul susah deh. Bengkok. Udah mulai tuh. Mulai kembung. Emang harusnya diketok gitu ya? Ini kan gua symbolize impact. Lu nabrak gitu kan. Oh. Gokil. Ini tato kuat amat. Gila. Sama sekali nggak bergeming. Tuh. Gue sempur api, asap. Oke. Yang ini berarti kuat nih. Kuat. Sekarang kita coba CNHL 4S sama ya. Tadi juga 4S. Oke. Ini CNHL guys. 1500 4S. Kuat juga men. Aduh. Dari sini. Oh, kita buat ini gokil. Asap. Nah, tuh. Gua kemarin kayak gini nih dalam unit, asapnya begini, cuma ada apinya kemarin. Tuh, dia baru ke sebelah tuh. Itu baru satu tadi.
Dia bakal ke sebelah semuanya. Itu yang satu sama sekali nggak ada pengaruhnya ya? Iya, yang satu. Kayaknya mungkin voltage-nya udah habis juga. Oh. Kemungkinan. Dia udah nggak ada voltage. Nah ini smoke bomb aja kayaknya nggak sebanyak ini ya. Wah, kalau smoke bomb sebanyak ini sih mantap sih. Tuh guys, yang ini lagi ke situ. Ini dia bakal, oh tuh yang sebelah lagi, tuh kan satu-satu selnya dia. Jadi satu habis, terus ke sampingnya, satu habis ke sampingnya. Tuh gokil gak? Dia bilang sebelah. Jadi banyaknya asapnya. Ini 4,2 tadi gua ngecas full sih. Makanya lebih ganas. Lu lihat deh kalau misalnya gua apartemen kecil gitu, asap sebanyak ini ya penuh semua apartemennya. Ini kebakar sih kalau ada kayu sih. Kan nggak ada apinya ya? Iya, ini nggak ada apinya, aneh. Kemarin gua ada apinya. Wah gila. Tapi ini banyak juga loh asapnya. Smoke bomb aja nggak sebanyak ini. Iya. Asapnya banyak banget. Tuh udah kan satu-satu dia tet ke sebelah. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau bakar yang 6S nih guys. Kita lihat lebih dahsyat lagi gak? Serem gua. Gokil tuh kan, langsung tuh. Kalau yang tadi tuh saya nggak ada video. Ini number nih. Oh, baru nyampe sebelahnya. Kayak gitu tuh, jadi udah habis, masih ada gitu. Karena dia nggak bisa sel. Dia nggak bisa satu sel. Tuh, dia bakal pindah lagi nanti ke sebelahnya. Ini baru 2 sel nih yang kebakar ya? Baru 2 sel. Karena kita di open space, jadi dia punya heat langsung keluar. Sebenarnya ini masih ada 1 sel di sini, masih ada 3 sel di sini nih. Kaget gua. Nyangkut. Nah. Saya kalau lagi terbang tiba-tiba baterai masalah. Iya. Yang serem juga kalau misalnya kalau lu lagi ngecas kayak gini. Ini 6S sebenarnya panjang. Tuh. Kemarin gua kayak gini. Jadi gua kirain udah selesai, kebakar lagi. Sebelahnya lagi, gila sih. Wah, gue jadi kangen main smoke bomb lagi. Tuh kalau lu lihat kan ini ada 6 sel kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak gini nih, ini 1 sel masih oke. Lu kalau mau kanibal, ini masih bisa. Yuk. Udah hancur gitu. Oke guys. Udah tinggal 1 doang tuh yang amazingly si tato itu enggak. Iya, hebat amat itu tato. Sampai bonyok kayak gitu, sampai jadi ini. Jadi begini guys. Ini nggak meledak. Tadi gue lihat selnya 4,1. Ini harusnya sih meledak kayak gini juga. Atau at least berasap nggak juga. Iya. Gokil. Oke guys, jadi hari ini seperti itu. Kita mau kasih contoh aja apa yang terjadi kalau misalkan kebakar di rumah lo pas lagi ngecas, kejadiannya bakal kayak gini. Iya, bisa dibayangin gak sih kalau misalnya ini tuh ditaruh di lemari kayu atau di dekat kasur atau di dekat furniture yang kayu gitu, itu apinya bakal. Atau kalau tiba-tiba kita lagi di pesawat ya. Ngeri banget. Gila. Di pesawat makanya kita tuh selalu anjurin untuk masukin di 3,8. Lu harus masukin ke balance dulu, terus habis itu baru masukin ke pesawat gitu. Dan juga di lipo bag ya. Iya, masukin lipo bag. Ada juga kan ukurannya dia kan maksimalnya tuh. Ukuran baterainya berapa gede per ininya. Jadinya kalau misalnya 3,8 apalagi 3,7 lu cos gitu. Paling kayak gini kayak tato gitu. Gembos ya, nggak ada apa-apa. Iya, gembos aja kayak gitu jadinya. Sampai lu ngecas lagi ya baru lu tahu oh ini kebakar gitu. Soalnya kan mungkin kalau di pesawat kan lu nggak tahu kan ya, pernah kan bisa aja dia dalam bagasi tiba-tiba dia ketusuk sama apa gitu kan, nggak tahu. Makanya kalau di pesawat mesti hati-hati sih. Leave it at balance charge 3,7 3,8, kalau bisa 3,7 lah guys. Nggak kebayang kalau tiba-tiba di pesawat tiba-tiba ada yang nge-pull gini, pasti semua orang bakalan panik sih. Gila, kayak tadi sih itu satu pesawat penuh sih. Iya, penuh sama asap pasti. Penuh asap itu, gila banget. Oke guys, terima kasih udah nonton hari ini videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah, jangan lupa klik like. Ini juga follow Instagramnya Maya, @asmaya, yang nanti gua tulis juga di bawah. Oke, thank you guys for watching, see you guys next time, bye bye.